Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Purwaningsih, mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga, Pendidikan Biologi pada Universitas Kuningan, akan menyampaikan perencanaan pengembangan pembelajaran sebagai pemenuhan persyaratan uji kinerja pada PPG Daljab Angkatan Ketiga tahun 2023. Materi pada kesempatan ini yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem pada siswa kelas 10 TO3 fase E di SMK Negeri 1 Luragung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum belajar, silakan berdoa dulu. KM, silakan berdoa dulu. Kuluk, silakan pimpin berdoa. Sebelum belajar, makanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang absen dulu ya. Ahmad Mujazki. Hadir, Bu. Ahdan. Hadir. Chandra. Hadir, Bu. Eki Rizky. Hadir, Bu. Ada. Farhan Ramadan. Hadir, Bu. Hoirul. Hadir, Bu. Yuda. Hadir, Bu. Ada. Yang terakhir Yulia. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Biar menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Bisa mulai? Bisa. Sambil berdiri dong. Yuk berdiri. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Sudah tahu? Iya, kita akan belajar materi IPAS ya. Project IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materi apa yang akan disampaikan hari ini yaitu materi tentang ekosistem. Lebih ke subtopik interaksi antar komponen ekosistem. Kemarin kan kita udah belajar tentang ekosistem ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup, tentang komponen-komponen penyusun ekosistem. Masih ingat minggu kemarin? Masih. Apa itu ekosistem? Apa aja penyusunnya? Yang kalau penyusun komponen ekosistem itu apa aja? Ada 2 ya. Ada komponen biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Abiotik itu apa? Benda tak hidup. Apa salah satunya komponen penyusun ekosistem yang termasuk biotik? Bio itu makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? 1, manusia. 2, hewan. 3, tumbuhan. Kalau yang termasuk abiotik itu apa? Abiotik. Kalau A tidak bio hidup berarti tidak hidup. Kalau benda tak hidup itu apa contohnya? Air, tanah, cahaya matahari, udara itu termasuk komponen penyusun ekosistem abiotik. Nah, antara komponen biotik dengan abiotik itu harus berinteraksi. Kemudian, apa gunanya setelah mempelajari materi ini? Setelah mempelajari materi ini tentang ekosistem, tentang interaksi antar komponen ekosistem, kamu akan lebih menambah wawasan, mengetahui dampak kerusakan ekosistem terhadap makhluk hidup yang lain itu apa dampaknya. Jika kamu suatu saat nanti akan bercita-cita sebagai peneliti yang ada di LIPI, peneliti lingkungan hidup, nah itu akan punya dasarnya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang dampak kerusakan ekosistem akibat interaksi antara komponen ekosistem. Nah, itu akan bermanfaat bagi kehidupan kamu nantinya. Ya, oke. Materi hari ini yang akan dibahas itu adalah tentang interaksi antar komponen ekosistem. Apa yang harus kamu kuasai di materi hari ini? Ada 3 tujuan pembelajaran.
Yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi setelah belajar hari ini, kamu harus menguasai 3 tujuan pembelajaran itu. Ya, jadi ketika minggu depan saya tanya, apa dampak dari akibat perubahan interaksi antar komponen ekosistem, kamu harus bisa menjawab karena ini sudah dijelaskan materinya oleh saya. Ya, oke. Setelah ini, oke, sekarang lihat tayangan gambar ini. Udah terlihat? Ada? Ada gambar apa itu? Kupu-kupu dengan bunga. Ingat ya, kupu-kupu dengan bunga itu gambar ke-1. Yang kedua. Nah, ini gambar kedua. Gambar apa itu? Ular. Ular dengan katak. Lagi diapain kataknya? Lagi dimakan. Jadi yang sebagai pemangsa siapa? Ular. Yang dimangsa katak. Nah, itu. Gambar 1 dan 2. Tadi gambar 1 masih ingat? Gambar 2 ingat. Nah, apa yang bisa kamu ambil dari kedua gambar tadi? Apa yang bisa kamu ambil perbedaannya? Siapa? Saya, Bu. Ya, sok. Untuk gambar yang ke-1, kupu-kupu dengan bunga yaitu interaksi mutualisme. Gambar ke-1, kupu-kupu dengan bunga yaitu interaksi mutualisme. Terus yang kedua? Untuk gambar yang kedua, ular dengan katak yaitu interaksi predasi. Interaksi predasi. Nah, apa itu mutualisme? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Raffi. Ya. Mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, Bu. Interaksi yang saling menguntungkan. Iya. Kalau yang gambar yang kedua itu tadi ular sama katak. Apa yang dimaksud predasi? Ya, yuk. Predasi yaitu interaksi yang saling memakan. Interaksi yang saling memakan. Nah, silakan. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Tim Liputan Kompas TV. Sudah? Sudah diamati? Sudah disimak? Sudah. Itu video tentang apa tadi? Tentang perburuan liar orang utan. Oleh siapa? Oleh orang atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang sekarang saya tanyakan, informasi apa yang kamu dapat dari video tadi? Ya, silakan Huluk, mau? Ya. Terjadinya perburuan liar orangutan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, terjadinya perburuan liar oleh orangutan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, dampak apa yang ditimbulkan dari perburuan liar orangutan itu? Siapa yang mau coba jawab? Ya, Huluk lagi. Akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi, tadi di tayangan video tadi itu, selain karena adanya perburuan liar orangutan, terjadinya juga kebakaran hutan. Ya, tadi kan disimak ya. Ada perburuan liar, ada juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu bisa terjadi karena alami atau karena disengaja. Nah, kebakaran hutan yang terjadi tadi itu bisa mengakibatkan berkurangnya populasi suatu hewan, termasuk tadi apa? Orang-utan. Kenapa berkurangnya populasi orang-utan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Nah, itu kita akan selidiki ya, dan selidiki oleh kamu. Nanti saya tugasin kamu menyelidiki dampak apa yang ditimbulkan, kerusakan ekosistemnya karena apa, terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu. Nah ya, sekarang saya bagi satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya kurang lebih 4 orang. Silakan
cari anggota kelompoknya masing-masing atau gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah gabung sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, saya akan bagikan LKPD. Lembar kerja ini harus dikerjakan per kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. 4 di sini, 5 di mana? 5 di sini. Ikuti petunjuk LKPD-nya. Dibaca dulu dari atas ya. Dibaca dulu dari atas. Nah, lihat. Lihat petunjuknya di situ. Berdoalah sebelum mengerjakan. Kedua, bacalah soal dengan seksama. Ketiga, diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan yang ada pada LKPD. 4. Tulis jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Apabila terdapat petunjuk dan permasalahan yang kurang jelas, silakan tanyakan pada saya. Ya, silakan buka dulu. Ada pertanyaannya, ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan ke saya. Nanti yang keempat, nanti penyajian hasil nih yang ini. Yang nanti penyajian hasil setelah melakukan pengamatan video dan penyelidikan masalah, presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, itu disajikan di depan kelas. Nanti kan kamu di kolom ketiga itu ada buatlah jaring-jaring makanan ya. Ada di situ buatlah jaring-jaring makanan. Nah, itu dibuat dalam bentuk poster. Dibuat semenarik mungkin. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sok silakan kerjakan. Diisi dulu dari pertanyaan pertama. Pakai dari apa? Dari sumber-sumber yang ada. Kalau ada buku paket, pakai buku paket. Kalau tidak ada buku paket, boleh pakai apa tuh? Ah, iya, internet. Ini lihat dulu kan tadi masalahnya ini yang tayangan video tadi. Nah, apa pengaruhnya terdampak dari kepunahan populasi orang hutan pada ekosistem hutan di Kalimantan? Jadi pengaruhnya apa kalau orang hutan punah? Ya, boleh cari di internet. Nanti ini isi dari pengamatan video bagaimana pengaruh kepunahan. Nah, isi di sini yang tadi pertanyaan tadi tuh isi di sini. Terus langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan? Nah, ini ya, buatlah jaring-jaring makanan. Sok. Boleh cari informasi dari mana saja. Sudah membuat rantai makanannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang menyajikan hasil, ya, menyajikan hasil diskusinya. Siapa yang mau duluan mempresentasikan hasilnya? Ya, kelompok 2, boleh kelompok 2 maju ke depan. Ya, sok mulai. Minta perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Di samping saya ada Rayul Gulung, di sampingnya lagi ada Evi, dan di sampingnya lagi ada Evan. 1. Orientasi masalah. Bagaimana pengaruh dampak dari kepunahan populasi orang hutan pada ekosistem hutan di Kalimantan? Dapat menyebabkan pemantauan keanekaragaman hayati, pembaruan dalam struktur hutan, dan gangguan pada siklus tanaman. Ya. 2. Perencanaan penyelesaian. Diskusi
Ya. Penyelidikan masalah. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Mengapa demikian? Jawabannya? Pengaruhnya berdampak negatif pada ekosistem hutan karena orang hutan adalah agen penting dalam penyebaran biji-biji tanaman. Mempertahankan keanekaragaman hayati. Jika mereka punah, maka akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, perubahan dalam struktur hutan. Ya. Yang kedua. Yang kedua, dari permasalahan tersebut, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Langkah apa? Konstituensi habitat, perlindungan spesies, pemanfaatan hutan berkelanjutan, perawatan hutan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, riset dan monitoring memantau populasi spesies kunci, mengidentifikasi ancaman. Ya. Yang ketiga, buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Ya. Gimana posternya? Angkat ke atas biar teman-teman lihat. Ya, boleh dijelaskan. Yang mana rantai makanan, yang mana jaring-jaring makanan? Itu? Itu rantai makanan mana? Ya, apa itu yang bertindak sebagai produsen tuh apa? Tuh tumbuhan. Ya, tumbuhan dimakan oleh siapa? Tumbuhan, cahaya matahari diserap oleh rumput. Iya. Rumput dimakan oleh jangkrik. Dan jangkrik dimakan oleh katak. Kemudian? Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Elang. Setelah itu elang menjadi jamur. Elang mati dimakan oleh atau diuraikan oleh jamur atau bakteri. Iya. Terus jaring-jaring makanan. Iya, jaring-jaring makanan. Yang bertindak sebagai produsen tetap rumput ya. Rumput. Kemudian rumput dimakan oleh apa itu? Jangkrik sama tikus. Kelinci sama itu ada satu lagi tikus. Nah, jadi satu rumput dimakan oleh 3 hewan, yaitu jangkrik, tikus, dan kelinci. Jadi yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Sebagai konsumen tingkat 1 yaitu kelinci, tikus, sama jangkrik. Nah, sekarang jangkrik dimakan oleh siapa? Burung dan katak. Sedangkan tikus dimakan oleh Burung hantu sama anjing. Ya. Kelinci dimakan oleh anjing sama elang. Berarti anjing, elang, dan burung hantu itu bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Iya. Nah, yang dijelaskan oleh teman-teman kamu ini paham tidak? Dari posternya, dari rantai makanan dan jaring-jaring makanannya. Paham tidak? Paham. Silakan buka lagi untuk season pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan tentang yang tadi disampaikan? Ya, dari kelompok 1. Siapa tuh namanya? Trio. Iya, Trio. Apa dampak dari berkurangnya populasi orang hutan? Katanya apa dampak dari berkurangnya populasi orang hutan? Dampaknya apa? berdampak negatif pada ekosistem hutan karena orang hutan adalah agen penting dalam penyebaran biji-biji tanaman, mempertahankan keanekaragaman hayati. Jika mereka punah, mereka akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, perubahan dalam struktur hutan. Nah, itu. Jadi dampaknya kalau orang hutan punah, maka dampaknya akan menyebabkan turunnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Kenapa bisa berkurang? Karena tadi si orang hutan itu berperan sebagai menyebarkan biji-biji tanaman. Kan si orang hutan itu kan makannya buah-buahan ya. Buah-buahan gak mungkin dimakan sama bijinya kan? Ya, pasti bijinya dibuang. Nah, dibuangnya itu sembarangan di hutan. Kalau dibuang sembarangan, otomatis si biji itu tumbuh jadi pohon. Ngerti nggak gitu ya? Kejawab ya dari kelompok 2 ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang tidak mengenakan. Saya tutup bila dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, nih udah
Udah semua presentasi. Ibu mengulas sedikit tentang isi dari LKPD tadi. Ya, kan LKPD tadi itu membahas permasalahan tentang perburuan liar orang utan yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem. Ya, apa salah satu ciri kerusakan ekosistem? Salah satu ciri dari kerusakan ekosistem itu adalah bisa mengakibatkan berkurangnya suatu populasi atau bisa mengakibatkan meledaknya suatu populasi. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Tadi kan udah dibahas di LKPD. Apa salah satunya? Satu, baca di LKPD kamu. Untuk melindungi spesies dengan cara apa? Melindungi spesies dengan cara apa? Pemerintah menerapkan undang-undang. Kalau yang melakukan perburuan liar dihukum. Kalau yang melakukan perburuan liar secara ilegal dihukum. Yang menebang pohon secara ilegal itu juga kan kena ya. Kena hukuman, kena denda. Nih saya menjelaskan sedikit peristiwa rantai makanan yang tadi dibahas oleh kelompok 2. Saya klarifikasi sedikit ya. Yang dibuat oleh kelompok 2 tadi kan ada 2. Ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini menunjukkan adanya interaksi dalam suatu ekosistem. Ya, adanya hubungan timbal balik. Interaksi itu kan hubungan timbal balik. Apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu arah. Jadi hanya satu produsen dimakan satu konsumen. Satu konsumen tingkat 1 dimakan satu konsumen tingkat 2. Contohnya ini rantai makanan nih. Ada rumput, belalang, apalagi katak, ular, elang. Saya tanya sekarang, konsumen tingkat 3 apa? Elang, iya betul. Siapa yang berperan sebagai produsen di sini? Rumput. Dalam daur rantai makanan ini, energi apa yang paling besar? Energi siapa atau apa yang paling besar? Cahaya matahari. Paham ya? Nah, sekarang di sini jaring-jaring makanan. Apa bedanya dengan rantai makanan? Jaring-jaring makanan itu peristiwa satu konsumen dimakan oleh beberapa konsumen tingkat 2 atau satu produsen dimakan oleh beberapa konsumen tingkat 1. Itu perbedaannya. Contohnya, ini produsennya rumput. Rumput bisa dimakan oleh jangkrik, apalagi tikus sama kelinci. Nah, itu. Ya, terus satu jangkrik dimakan oleh burung sama katak. Satu katak dimakan oleh ular dan burung hantu. Ini kelinci bisa dimakan oleh kelinci. Lihat, serigala sama elang. Itu bedanya dengan rantai makanan. Ya, paham? Paham. Silakan kelompok yang lain nanti mengumpulkan kembali ini. Ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari materi diskusi presentasi tadi? Apa kesimpulannya dari materi yang sudah saya beberkan tadi? Silakan, Ahdan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari komunitas organisme hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan di tempat mereka tinggal. Ya, berarti ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang di dalamnya terdapat organisme yang saling berinteraksi. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya, silakan Yuda. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita harus 1. Melindungi habitat alami, 2. Melindungi spesies yang terancam punah, Ya. 3. Reboisasi hutan atau rotasi tanaman, 4. Pengolahan air dan limbah, dan 5. Mengurangi pencemaran. Udah? Ya, boleh. Jadi tadi kesimpulan dari Ahdan itu adalah pengertian dari ekosistem, kemudian kesimpulan dari Yuda adalah bagaimana caranya mengatasi atau mengurangi atau menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kita adakan kuis dulu ya. Udah masuk? Ya. Saya mulai ya. Silakan mulai.
Hanya dalam waktu 10 menit. Sudah? Oh. Sudah semua? Udah ya, selesai ya? Udah. Yang ranking pertama Ahdan. Yang ranking pertama Ahdan ya. Ahdan tuh siapa sih? Bentar. Yang pertama Ahdan, kedua Yuda, ketiga Rangga. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa nilai aja, jangan berupa uang, ya. Hadiahnya berupa nilai aja. Oke, kita selesai pertemuan hari ini. Ya. Selesai dengan menyelesaikan beberapa soal. Oke, nanti tugas yang belum, tugas poster yang belum silakan selesaikan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Paham? Paham. Untuk minggu depan kita pelajari materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya, untuk hari ini selesai jika tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, kita selesai. Silakan ditutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Huluk KM. Silakan. Selesai pembelajaran. Setelah pembelajaran, makanya kita berdoa agar belajar ini diberi manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam